Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Agnia Ruhul Alfain dari SMA Negeri 65 Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari Nabi Muhammad, yaitu pada hadis yang berbunyi Baligul anni walau ayat, dengan arti sampaikanlah walau satu ayat pun. Mohon disaksikan, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, masih kurang semangat nih kayaknya ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gede banget suaranya ya. Tapi Allah itu menyukai yang ganjil. Jadi saya ulang sekali lagi ya, biar tadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di masjid kita ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada pemimpin terhebat, pemimpin negara yang sangat hebat, panglima terkuat, sosok yang sangat diidolakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Imaniyah, dari zaman Telegram hingga zaman Instagram, dari zaman surat-suratan hingga zaman layanan, bahkan dari zaman unta hingga zaman Toyota. Alhamdulillah. Kayaknya nih benar-benar lagi semangat nih ya. Saya mau nanya nih, kira-kira kalian tuh punya idola nggak sih? Kamu punya idola? Masa sih? Yakin punya idola nih? Kamu? Ada idolanya nggak? Nggak punya? Kalau kamu punya idola nggak? Nggak. Kok pada nggak punya idola? Perasaan seingat saya, kalau saya lihat sekarang itu tuh, apalagi yang perempuan, dia itu banyak banget yang namanya ngeidolain. Kalau nggak orang-orang Korea tuh kayak Kim Jong Un, apalah itu, terus, nah itulah pokoknya yang orang artis-artis Korea ataupun kayak Justin Bieber gitu. Kayaknya mereka semua tuh kalau zaman sekarang tuh banyak yang idolain kayak gitu-gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa seandainya kita mengidolakan seseorang, insya Allah kita ketika di akhir nanti akan masuk bersama idola yang kita idolakan itu. Kalau misalnya kita mengidolakan orang yang kafir, berarti nanti kita bisa masuk ke akhiratnya neraka dong. Kalau misalnya kita mengidolakan kayak tokoh-tokoh muslim, insya Allah kita bisa masuk surga. Amin. Nah, saya mau nanya nih, kalau dari ayat yang telah saya bacakan tadi, ada pernah dengar nggak? Itu artinya apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Jadi, Nabi Muhammad itu dalam ayat tersebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada surat Al-Ahzab ayat
ayat 21. Dengan artinya itu sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Nah, kalau misalnya begitu, kenapa? Ini kalian yang nggak punya, katanya nggak punya idola, kenapa nggak mencoba mengidolakan Nabi Muhammad? Kalau misalnya nih, kalau kalian pernah mendengar hadis atau riwayat yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ingin meninggal, di akhir hayatnya Nabi Muhammad itu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ada tahu artinya apa? Ya, artinya itu umatku, umatku, umatku. Ketika itu di akhir hayatnya Nabi Muhammad masih bisa memikirkan kita, apakah kita pernah memikirkan Nabi Muhammad? Sekarang bayangkan jika kita mengidolakan orang yang di luar Islam, orang kafir, lalu di akhirat kita bertemu dengan Rasulullah. Hei Panca, mengapa kamu mengidolakan dia? Mengapa kamu tidak mengidolakan saya? Sedangkan saya ini adalah nabimu. Mengapa? Mengapa? Umatku. Mengapa? Wahai umatku, mengapa kalian semua mengidolakan sosok yang salah? Sedangkan masih banyak sosok-sosok yang baik. Coba kita renungkan lagi. Saat ini tuh, zaman-zaman seperti saat ini, kita tuh sangat minim melihat orang-orang yang sosoknya tuh benar-benar pantas dijadikan seorang idola dengan akhlak yang sangat baik. Apalagi kalau kita lihat sekarang nih, media-media itu sangat berpengaruh terhadap dunia yang sekarang ini. Dan orang-orang baik dicap jelek, orang-orang jelek dicap baik. Dunia ini tuh sudah sangat aneh. Oleh karena itu, kita nih, pemuda-pemudi Islam, yang insya Allah 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan memimpin negara ini. Kita tuh harus menanamkan dalam diri kita nih, cinta terhadap Rasulullah. Saya bilang lagi, kita sebagai generasi penerus harus menanamkan dalam hati kita cinta terhadap Rasulullah. Apa? Kita harus menanamkan dalam diri kita cinta terhadap, karena hanya pada Rasulullah kita tuh bisa, kita bisa benar-benar, wah, itu sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat mulia. Kita tuh tidak bisa menjadikan orang lain tuh idola-idola kita, apalagi zaman sekarang gitu. Sangat sulit mencari sosok yang seperti Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang masih menunda syafaatnya. Jika nabi-nabi terdahulu telah memberikan syafaatnya kepada umatnya, hanya Nabi Muhammad yang menunda syafaatnya untuk kita semua, umat Nabi Muhammad. Ketika nanti di akhirat, ketika nanti sudah mulai kiamat, syafaatnya itu akan diberikan pada kita. Dan semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad itu sebenarnya tuh terlalu sulit. Yang pertama, ada tahu caranya? Tahu? Yang biasa kita sering lakukan. Salawat. Ya, pertama kita bisa dengan salawat. Dengan salawat itu tuh membuktikan bahwa kita itu cinta pada Rasulullah. Yuk, sebelum itu marilah kita bersalawat dulu ya.
sholat sunnah. Jadi yang kedua adalah kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sholat duha, sholat tahajud, terus puasa Senin Kamis. Hari ini ada puasa nggak nih? Senin nih, ada puasa tidak? Wah, ada. Jadi kedepannya coba kita mulai puasa Senin Kamis. Terus ada namanya sholat rawatib. Ada tau sholat rawatib seperti apa? Sholat sebelum dan sholat sesudah. Atau dalam bahasa Arab, qobliyah, ba'diyah. Nah, dan itu ada yang paling mudah. Itu senyum. Coba di senyum. Nah, senyum. Itu senyum juga tuh salah satu ibadah juga. Dan itu merupakan sedekah terhadap. Nah, yang terakhir itu adalah dengan mempelajari risalah-risalahnya. Jadi, dengan mempelajari risalah-risalah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi Muhammad akan pergi berperang atau ketika Nabi Muhammad mulai akan meninggal ke dunia ini, kita tuh harus mempelajarinya. Mempelajarinya itu salah satu bukti cinta kita terhadap Rasul. Nah, oleh karena itu, saya ingin memberikan kepada kalian tuh istilahnya kayak wasiat, bukan wasiat juga sih ya, atau saya ingin kalian semua tuh mulailah menumbuhkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad. Jika kita mulai mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Akan tetapi jangan lupa selain cinta terhadap Rasul, dan cinta terhadap Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita, Sang Pencipta. Jangan sampai dilupakan. Oke. Akhirul kalam, kesalahan itu hanya milik saya semata dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.